aguan, Yoris Raweyai yang sebelumnya berkutat di perusahaan minyak, hijrah ke Jakarta dan kemudian dikenal dekat dengan para preman dan bisnis gelap ibu kota. Bergabungnya Yoris ke Pemuda Pancasila membuat namanya makin dikenal dan disegani oleh para berandal Jakarta. Nama Yoris kerap dikaitkan dengan kekerasan, seperti peristiwa penyerbuan kantor PDI tahun 1996 hingga bentrokan di kantor DPP Partai Golkar tahun 2015. Seiring waktu berjalan, Yoris kemudian fokus berkecimpung di panggung politik hingga mampu melenggang menjadi anggota DPR dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI 2024-2029. Lantas, bagaimana kiprah dan perjalanan pentolan Pemuda Pancasila yang juga sempat disebut sebagai Panglima Geng 9 ini? Chung Hok Leong alias Yoris Raweyai merupakan anak dari Chung Ching Ek, seorang pejuang kemerdekaan berdarah Tionghoa Indonesia. Pria kelahiran Serui ini awalnya bekerja di Philips Energy Petroleum cabang Sorong sebelum akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta pada 1979. Belum genap setahun di Jakarta, Yoris masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila pada awal 1980. Ia kemudian dekat dengan Yapto dan terpilih sebagai Ketua Pemuda Pancasila wilayah Jakarta selama beberapa periode. Sejak itulah, Yoris mulai dikenal sebagai tokoh ormas kepemudaan yang dekat dengan dunia gelap dan premanisme ibu kota. Nama Yoris kemudian disebut-sebut dalam beberapa kerusuhan yang terjadi di Jakarta, salah satunya dalam peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau lebih dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Pasca kejadian itu, Yoris sempat ditahan polisi karena terbukti mengarahkan anggota Pemuda Pancasila untuk mengamankan area kantor PDI pimpinan Megawati dari serbuan kelompok PDI kubu Suryadi. Pengerahan itu dilakukannya atas perintah Asisten Intelijen Kodam Jaya, Kolonel Haryanto. Pada 1995, Yoris pernah terjerat kasus judi, tapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memvonis bebas Yoris dan 6 tersangka lainnya karena kurangnya bukti. Tak hanya itu, Anton Medan dalam sebuah wawancara dengan Tempo pada 1999 pernah mengungkapkan bahwa Yoris merupakan panglima dari Gang of Nine atau Geng 9, sebuah kelompok pengusaha yang memegang banyak lini usaha, termasuk perjudian dan bisnis gelap. Mereka adalah Tommy Winata, Sugianto Kusuma alias Aguan, Juni Kesuma, Iwan Cahyadi Karsa, Aris Sigit, Arif Prihatna, Edi Winata, dan Haryadi Kumala. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Yoris dikenal dengan dua nama yang kerap dituding sebagai bosnya Geng 9, yaitu Tommy Winata dan Aguan. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo, Yoris menyebut telah mengenal Tommy Winata sejak 1975 saat Tommy membangun perumahan Kodam di Papua. Ia juga pernah bekerja dengan Aguan pada 1980-an. Selain itu, Yoris juga punya kedekatan dengan Haryadi Kumala yang masuk dalam daftar kelompok Geng 9 versi Anton Medan. Bersama dengan kakaknya, Cahyadi Kumala, mereka dikenal sebagai pebisnis dunia malam Jakarta. Namun, Yoris membantah keberadaan geng tersebut. Ia menyebut bahwa hubungannya dengan Haryadi Kumala bersaudara hanyalah pertemanan. Setelah berkutat lama di Ormas Banyak Orde Baru, Yoris mulai menjajaki karir di bidang politik di era reformasi. Lewat Partai Golkar sebagai kendaraan politik, Yoris melenggang menjadi anggota DPR selama beberapa periode. Kini, mantan Wakil Ketua Pemuda Pancasila itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI 2024-2029. Sebagai seorang politisi, nama Yoris sempat mencuat saat terjadi dualisme di Partai Golkar pada akhir 2014. Saat itu, Partai Golkar terbelah menjadi dua kepemimpinan, yaitu kubu Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. Perpecahan ini berawal dari perselisihan elit partai terkait posisi Partai Golkar terhadap pemerintah. Kubu Abu Rizal mengambil sikap oposisi, sementara kubu yang lain sebaliknya.